Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah SWT dan kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai manusia pembelajar untuk selalu belajar dan belajar. Kalian baru naik kelas 11, berarti ada beberapa mata pelajaran yang baru juga, dan termasuk PKK adalah mata pelajaran baru buat kalian. Ada yang pernah dengar PKK itu apa? Ya, PKK adalah singkatan dari produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi di mata pelajaran ini kalian akan belajar bagaimana caranya membuat produk, tetapi yang punya kreativitas tinggi, dan juga bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara menghitung keuangannya. Itu ada di kewirausahaannya. Makanya satu mata pelajaran, tetapi kalian akan mendapatkan 3 manfaat yang sangat luar biasa. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke PowerPoint, mungkin Bapak akan mencoba sedikit membahas atau membicarakan tentang kenapa kalian harus belajar PKK. Kenapa juga harus belajar wirausaha. Kenapa sih harus belajar PKK? Ada yang tahu? Nah, pasti tahu. Betul, memang untuk kenapa kita belajar PKK, karena kita harus mampu menjadi seseorang yang punya karakter tinggi, punya inovasi, punya tanggung jawab. Dan itu tidak hanya dibutuhkan di perusahaan, tetapi dibutuhkan juga di dunia-dunia yang lain, dunia kerja maksudnya. Baik, kita coba sekarang bahas tentang PKK, dan akan kita awali dengan membahas melalui PowerPoint, tetapi baru kita bahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ini ada di KD pertama. KD itu adalah kompetensi dasar, artinya ya kan memahami kompetensi dasar dari PKK, yaitu tentang memahami sikap dan perilaku wirausaha. Di dalam memahami sikap dan perilaku wirausaha itu ada kata wirausaha. Ada yang tahu apa itu wirausaha? Ya, betul. Itu berasal dari 2 kata, wira dan usaha. Wira adalah manusia unggul, manusia hebat, seorang pahlawan, seorang pejuang. Sedangkan usaha adalah kegiatan seorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kalau kita gabungkan secara umum, wira usaha itu adalah seseorang yang memiliki jiwa unggul, jiwa pahlawan, jiwa patriot, yang melakukan satu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu wirausaha. Jadi wirausaha itu adalah atau orang-orang yang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang unggul, itu disebut dengan wirausaha. Nah, baik, kita coba ke PowerPoint. Nah, kita coba bahas definisi wirausaha menurut beberapa para ahli. Ya. Wirausaha adalah orang yang berani memaksakan dirinya menjadi pelayan bagi masyarakat, pelayan bagi orang lain. Itu definisi wirausaha.
Jadi artinya bahwa seorang wirausaha dia harus mampu menjadi seorang pelayan, ya, bukan pelawan, seorang pelayan bagi masyarakat. Apa sih maksudnya? Apakah kita harus melayani masyarakat, melayani orang lain? Iya, memang seperti itu harusnya. Tetapi pelayan seperti apa? Nah, misalnya ada contoh. Kalau di satu daerah orang itu butuh pakaian atau butuh beras, sementara di sana tidak ada. Nah, kalau kita punya jiwa wirausaha, maka kita akan mencarikan beras, akan mencarikan pakaian untuk kebutuhan mereka. Kita siapkan, kita bawa ke tempat itu, dan kita jual. Itulah yang dimaksud dengan sebagai pelayan bagi masyarakat. Ya. Yang berikutnya, wirausaha menurut bisnismen, menurut para pengusaha sendiri. Ternyata menurut mereka wirausaha itu adalah ancaman pesaing baru. Ya, jadi ada beberapa pengertian menurut bisnismen itu. Pertama, dianggapnya sebagai ancaman baru. Kenapa? Karena dengan adanya kita jadi seorang wirausaha, maka itu dijadikan sebagai pesaing buat mereka kalau kita menjual produk atau membuat produk yang sejenis dengan produk yang mereka jual. Tetapi kalau kita ternyata menjualkan produk mereka jadi reseller misalnya, maka itu disebut sebagai partner. Sudah, sini saya jualkan produknya, dari situ berapa, saya jual berapa. Itu partner, bukan lagi pesaing, bukan lagi ancaman, tetapi sebagai partner, sebagai mitra. Atau bisa juga sebagai pemasok. Jadi kalau kita menyiapkan kebutuhan wirausaha yang lain, maka disebut sebagai pemasok. Atau kita sebagai konsumen buat mereka. Kalau kita membutuhkan produk-produk mereka untuk kebutuhan kita, untuk bahan baku produk kita. Ya. Jadi bagi businessman itu ternyata bisa sebagai ancaman, bisa sebagai partner, bisa sebagai pemasok atau sebagai konsumen. Ya, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Sekarang, apa sih sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Ternyata seorang wirausahawan itu harus memiliki sifat sebagai seorang pencipta perubahan. Bagaimana dulu orang yang membuat komputer, dia adalah orang yang menciptakan perubahan. Dulu kita mengetik manual, tetapi dengan dibuatnya komputer, maka ada terjadi perubahan di dalam pembuatan buku, pembuatan surat menyurat, gitu. Dulu hanya ada telepon rumah. Dengan adanya perubahan, dengan adanya teknologi yang baru, maka ada handphone. Handphone pun juga dirubah lagi. Itulah seorang wirausahawan. Dia selalu mencari perubahan. Apapun. Ya, kendaraan misalnya dari sepeda, bikin motor, bikin mobil, sampai pesawat. Itu cuma perubahan. Termasuk juga seorang yang menjual makanan. Ya. Bagaimana sekarang berbagai macam makanan dibuat dengan berbagai macam rasa. Ya, contohnya saja dulu tidak ada yang namanya seblak. Ya, seblak ini dari Bandung ya. Seblak itu kan sebetulnya bahan bakunya sama saja. Tetapi dengan adanya
orang yang memiliki jiwa wirausaha, dia mencoba menciptakan sebuah produk baru, membuat perubahan baru dalam makanan, yaitu dengan membuat makanan seblak namanya. Ya. Yang berikutnya, seorang wirausaha memiliki sifat yang selalu melihatnya perbedaan. Jadi yang dilihatnya perbedaannya, bukan persamaannya, baik antar orang maupun antar fenomena. Ya, perbedaannya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau kita punya jiwa kewirausahaan, jiwa wirausaha, kita melihat apapun dari sisi yang berbeda dengan yang lain. Tidak sama. Selalu ada hal-hal yang lain yang bisa kita buat. Misalnya kalau makanan, dia butuh di satu tempat, misalnya ada yang jual makanan, jual bakso, kita tidak jual bakso lagi, tapi kita cari perbedaannya. Apa kira-kira yang bisa kita jual? Misalnya kita jual somai atau nasi goreng, itu perbedaan. Ya. Yang kedua, antar fenomena. Bagaimana sekarang ini, kondisi sekarang pada zamannya COVID-19, itu fenomena, ya, fenomena alam yang sangat mengkhawatirkan orang. Tetapi bagi seorang pengusaha, itu dijadikan sebagai peluang, sehingga dia bisa meraih keuntungan. Apa misalnya? Sekarang ini dengan adanya COVID-19, banyak orang yang tidak bisa bekerja, sehingga dia harus bekerja di rumah. Apa yang digunakan? Misalnya Zoom. Dulu Zoom nggak laku, tapi karena ada fenomena ini sehingga Zoom, semua orang ada pertemuan menggunakan meeting Zoom atau Webex atau yang lain-lain. Itu fenomena. Ya. Yang berikutnya, orang yang cenderung ingin bereksperimen dengan adanya pembaharuan. Jadi dia selalu ingin mencoba yang baru, ingin mencoba lagi, selalu begitu dan tidak pernah berhenti. Itu seorang wirausaha. Makanya seorang wirausaha itu selalu punya pandangan jauh ke depan, tidak monoton. Setiap dia mendapatkan sesuatu yang baru, dia akan cari lagi sehingga dia dapatkan lagi hal-hal yang baru, baik berupa produk makanan maupun produk-produk teknologi otomotif misalnya. Ya, itu sifat dari wirausaha. Baik, Bapak kira pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti akan ketemu lagi dan mungkin nanti akan ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.